Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 K1 S1 Akuntansi angkatan tahun 2020. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan umum dan syariah, di mana kami akan membahas mengenai konsepsi akuntansi persamaan dasar akuntansi perbankan dan laporan keuangan perbankan, serta akuntansi clearing, di mana kelompok kami terdapat 4 anggota kelompok. Yang pertama adalah Ufriza Silva Masaid dengan NPM 20110140404. Yang kedua Clara Radik Arneta M dengan NPM 20110140437. Yang ketiga Septia Ragil Saputri dengan NPM 20101040047 dan Pinky Nila Primasari dengan NPM 20101040095. Dimohon teman-teman untuk memperhatikan kami saat berpresentasi. Terima kasih. Dalam bab ini terdapat 3 subbab yang akan dibahas, yaitu 1. Persamaan dasar akuntansi perbankan, yang kedua laporan akuntansi perbankan, dan yang ketiga adalah clearing. Konsepsi akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsepsi dan konseptual akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi adalah seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam satuan uang atas kejadian yang dimiliki sifat keuangan, yang kemudian dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi terdiri dari 3 tingkatan. 1. Tujuan pokok akuntansi. Yang kedua, konsep dasar pelaporan. Dan yang ketiga adalah pedoman pelaksanaan. Tujuan pokok akuntansi. Tujuan pokok akuntansi terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi aktiva, hutang, dan modal beserta perubahannya, sehingga dapat digunakan untuk menaksir prospek arus kas, kondisi keuangan, prestasi dan potensi perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba. Di samping itu, dapat menjelaskan bagaimana dana diperoleh dan digunakan. Konsep dasar pelaporan. Konsep dasar pelaporan merupakan penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat 6 elemen laporan keuangan. Yang pertama adalah aktiva, yaitu barang dan hak yang bermanfaat di masa mendatang yang didapatkan dari transaksi di masa lalu. Yang kedua, kewajiban adalah pengorbanan sumber ekonomis di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, modal, yaitu jumlah uang setelah aktiva dikurangi seluruh kewajiban. Yang keempat, pendapatan, yaitu jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya. Yang kelima, biaya, yaitu jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Dan yang keenam, laba, yaitu selisih lebih antara pendapatan dan biaya dalam suatu periode. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Setiap pertambahan kewajiban bank harus diikuti peningkatan hak atau aset, yang secara umum persamaannya adalah hak sama dengan kewajiban atau aktiva sama dengan pasiva. Kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal.
Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditor atau pemberi dana. Sedangkan kewajiban terhadap internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan begitu, persamaannya diperluas menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal. Apabila bank melakukan aktivitas, maka akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Oleh karena itu, persamaannya menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Laporan keuangan perbankan. Laporan keuangan bank disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Jenis laporan keuangan bank yaitu yang pertama, laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bank umum ini disampaikan pada BI pada posisi bulan Januari sampai Desember. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Yang kedua, laporan keuangan triwulan. Ada dua, yaitu triwulan posisi Juni dan triwulan posisi Desember. Laporan keuangan triwulan posisi Juni ini adalah laporan keuangan yang wajib disajikan bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan. Neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan keuangan triwulan posisi akhir Desember. Laporan keuangan ini wajib disajikan bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan. Format neraca laporan laba rugi perusahaan induk disesuaikan dengan neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dalam laporan audit. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh. Format yang disajikan seperti pada laporan keuangan triwulan, namun dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan komitmen dan kontingensi. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi clearing. Apa itu clearing? Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan yang pertama, sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 2. Sistem semi-otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 3. Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. 4. Sistem elektronik,
yaitu penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya di setiap DKE disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Warkat dalam clearing otomatis. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis yaitu: pertama, cek. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek sindera mata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. 2. Bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk bilet giro Bank Indonesia. Ketiga, wesel bank untuk transfer atau WBUT adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. 4. Surat bukti penerimaan transfer atau SBPT adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. 5. Warkat debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. 6. Warkat kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Formulir clearing. Yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian, yaitu gabungan formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi secara clearing penyerahan atau pengembalian. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau kembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Yang ketiga, bilet saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun bilet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing penyerahan atau pengembalian. Contohnya, transaksi-transaksi di bawah ini adalah transaksi yang diselesaikan melalui clearing lokal. Peserta clearing adalah Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Niaga Jakarta. A. Dandar Setiawan nasabah Bank Lipo Jakarta telah menarik cek nomor 011.000.12 sebesar Rp50 juta dan cek nomor 011.000.13 sebesar Rp30 juta untuk membayar pembelian elektronik kepada Yahya nasabah Giro Bank Mega Jakarta. B. Bank Mega Jakarta menerima bilet giro dari Erika untuk keuntungan Fahmi nasabah Giro Bank Niaga Jakarta sebesar Rp50 juta. C. Bobby nasabah Niaga Jakarta menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Yanti nasabah Bank Mega Jakarta sebesar Rp60 juta. D. Bank Lipo Jakarta menerima warkat debit masuk untuk beban nasabah Giro Tri Wahyu
Dwi Wahyu sebesar 20 juta rupiah. Warkat ini diterima dari Bank Niaga Jakarta melalui Bank Indonesia Jakarta untuk keuntungan Giro Fitri. Yang diminta, pertama, pencatatan jurnal pada masing-masing clearing, 2. Neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing, 3. Neraca clearing yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga clearing. Untuk pembahasannya, yang poin A, cek pada poin A merupakan warkat tagihan untuk Bank Mega Jakarta kepada Bank Lipo Jakarta. Bank Mega Jakarta selaku yang melakukan penagihan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Saat clearing 1 atau penyerahan, Bank Mega Jakarta mencatat penagihan clearing dalam rekening administratif atau RAR clearing. Dan Bank Mega Jakarta yang menagih menunggu hasil pada saat clearing 2 atau pengembalian. Pada clearing 2 atau pengembalian, Bank Lipo Jakarta menerima warkat berupa cek. Warkat ini termasuk warkat debit masuk atau WDM. Poin B, menurut Bank Mega Jakarta, warkat ini termasuk warkat kredit keluar atau WKM. Bank Niaga melakukan pencatatan clearing 2 atau pengembalian karena biliat giro sudah pasti dan warkat ini merupakan warkat debit masuk atau WDM. C. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank Mega Jakarta untuk Bank Niaga Jakarta, sehingga harus dikliringkan. Bank Mega Jakarta melakukan penagihan ke Bank Niaga Jakarta dan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Karena belum adanya kepastian saat clearing 1 atau penyerahan, Bank Mega harus mencatat penagihan clearing dalam RAR clearing dan menunggu hasilnya pada clearing 2 atau pengembalian. Pada clearing 2 atau pengembalian Bank Niaga menerima warkat bank yang ditarik oleh Bobi. Warkat ini merupakan warkat debit masuk atau WDM. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank Niaga Jakarta terhadap Bank Lipo Jakarta dan harus dikeliringkan melalui Bank Indonesia Jakarta. Bank Niaga Jakarta mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Bank Lipo Jakarta menerima warkat debit masuk atau WDM karena Bank Lipo Jakarta menerima warkat bank sendiri yang ditarik Dwi Wahyu. Sehingga Bank Lipo Jakarta mencatat pada clearing 2 atau pengembalian dengan mendebet pada rekening giro Dwi Wahyu dan mengkredit rekening giro BI atau Bank Indonesia. Berikut merupakan pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing, neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing, dan juga neraca clearing yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga clearing. Sistem clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan biliat giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing, di mana cek dan biliat giro tersebut dikeliringkan. Adapun manfaatnya yaitu efisiensi dalam penyelenggaraan pembayaran cek dan biliat giro luar kota, baik efisiensi waktu maupun biaya. Berikut ini adalah mekanisme clearing warkat luar wilayah, yaitu yang pertama, X adalah nasabah bank B di Surabaya, melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek bank B Surabaya. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga, bank yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Yang keempat, kantor Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek tersebut. Yang kelima, jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggara clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek tersebut. Yang keenam, Bank B kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Atas informasi Bank A, kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Dengan memperhatikan mekanisme di atas, terlihat bahwa cek yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasokan ke Surabaya, sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Dengan dikeliringkan di Jakarta, maka cek tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal Jakarta. Sehingga
Bank A yang mengkliringkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat atas penagihan cek tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya sejak warkat dikliringkan. Terima kasih. Clearing elektronik dan otomatis. Clearing ini menggunakan teknologi canggih yang penyelenggaraannya didasarkan pada data keuangan elektronik. Dalam clearing ini harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik, terminal peserta clearing, dan jaringan komunikasi data. Dokumen clearing elektronik dan otomatis. Yang pertama, bukti penyerahan warkat debit. Yang kedua, lembar substitusi. Yang ketiga, bukti penyerahan warkat kredit. Yang keempat, bukti penyerahan rekaman warkat clearing, pengembalian BPR/WKP, atau yang terakhir yang disebut dengan kartu batch. Warkat atau dokumen clearing yang diisi harus memperhatikan jenis dan simbol MICR kode line. MICR yang wajib dicantumkan dalam clearband terdiri dari yang pertama, yaitu nomor warkat sebanyak 6 digit, yang kedua sandi peserta sebanyak 7 digit, yang ketiga nomor rekening sebanyak 10 digit, yang keempat sandi transaksi sebanyak 2 digit, dan yang terakhir nilai nominal warkat yaitu sebanyak 14 digit. Jenis biaya clearing. Biaya clearing menjadi beban bagi peserta clearing yang melakukan clearing. Secara umum, biaya clearing dibagi menjadi dua, yaitu biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing. Biaya ini akan dikreditkan oleh BI dari rekening giro BI yang dimiliki oleh peserta clearing. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya clearing yang ditetapkan oleh BI serta besarnya biaya clearing yang dibebankan oleh peserta kepada nasabahnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.